Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Ruskia Mawadah. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Ruskia Mawadah. Saya dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Jambi. Saya mendapatkan tugas mata kuliah Pancasila untuk menjelaskan dasar ontologi, epidemiologi, dan aksiologi filsafat Pancasila. Baiklah, tidak mempanjang mukadimah. Langsung saja. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Maka ontologi diartikan sebagai ilmu yang membahas keberadaan. Dalam hal lain juga, ontologi filsafat juga diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Maka kita masuk ke contoh. Contoh di sini saya mengambil contoh yang pertama yaitu rumah. Ontologi rumah. Pada zaman sekarang kita ketahui sudah banyak sekali model dan struktur rumah. Bahkan sudah sangat umum rumah yang kita tempati sekarang tidak lagi berfungsi dengan menginjak tanah seperti zaman dahulu. Maksudnya tuh seperti apartemen, rumah susun yang dibangun bertingkat-tingkat di atas sebidang luas tanah. Maka dari itu, dengan ilmu pengetahuan, dengan ide rumah ini, kita sadar bahwa apa yang kita lihat memang rumah, dan tetapi walaupun bentuk dan strukturnya telah berbeda. Yang kedua yaitu saya mengambil contoh sahabat. Mungkin kita memiliki sahabat kecil atau sahabat lama atau sahabat SD dulu yang telah lama berpisah. Akan tetapi seketika kita bertemu, setelah 15 tahun kemudian kita bertemu kembali dengannya, mungkin telah ada perubahan fisik seperti terlihat lebih tua atau terlihat lebih muda, terlihat lebih gendut atau yang lain-lainnya. Akan tetapi pasti ada sebuah sifat yang tidak berubah, sesuatu yang meyakinkan bahwa dia memang benar-benar sahabat kita. Jadi intinya ontologi adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat ada atau konkret. Oke, kita masuk ke yang kedua yaitu epidemiologi. Epidemiologi biasa juga dikenal sebagai struktur pengetahuan atau teori pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, dan secara keseluruhan epistemologi ini bisa diartikan sebagai tentang cara bagaimana seorang ilmuwan membangun ilmunya. Maksudnya tuh, oke, kita masukin contoh. Dengan seperti jika kita membahas mengenai rumah sebelumnya, maka kita ambil juga contoh rumah. Epistemologi dari rumah ini yaitu bagaimana cara kita mengetahui bahwa sesuatu yang disebut rumah itu, maksudnya itu bagaimana kita tahu benda yang disebut sebagai rumah itu bagaimana caranya. Terus apa saja yang kita lihat sehingga kita mengatakan benda tersebut adalah rumah. Maka dari itu kita mengetahui bahwa benda yang kita lihat atau yang kita rasakan itu memang benar-benar rumah. Kemudian kita masuk ke contoh kedua.
yaitu demikian halnya ketika kita sebelumnya membahas sahabat, maka kita membahas sahabat juga. Epistemologi dari sahabat. Epistemologi dari sahabat ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa yang kita temui tadi adalah memang benar sahabat kita. Dan dengan cara apa kita melihat dan meyakinkan bahwa dia memang sahabat lama kita. Misalnya dari cara dia berbicara, cara dia makan, atau dari aspek-aspek identitas sosial dan ciri-ciri yang lain yang meyakinkan bahwa dia memang benar-benar sahabat kita. Jadi intinya epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani yang dari kata axios artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Maka jika digabungkan, aksiologi berarti ilmu yang membahas tentang nilai. Dengan aksiologi kita juga mempelajari tentang apa guna ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai yang kita peroleh dari ilmu pengetahuan. Maksudnya tuh, oke, kita masuk contoh. Contoh yang pertama sama sebelumnya yaitu rumah. Aksiologi dari rumah. Aksiologi dari rumah kita mencoba untuk mempelajari apa manfaat rumah bagi kehidupan kita sehari-hari. Apakah rumah tersebut memberikan manfaat atau tidak untuk kehidupan kita sehari-hari. Atau jika contoh yang kedua tentang sahabat. Aksiologi dari sahabat ini kita bisa mengetahui apakah dengan kita tetap mengenali atau tetap yakin bahwa dia sahabat kita, apakah ada manfaatnya, seperti kita bisa menjalani kembali persahabatan dan tetap menjaga silaturahmi. Itulah maksudnya aksiologi dari contoh-contoh tersebut. Jadi tuh intinya aksiologi merupakan cabang dari kajian filsafat yang membahas tentang estetika, etika, dan agama, dan menjelaskan mengenai guna atau fungsi dari pengetahuan yang telah kita pelajari selama ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan contoh-contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi itu hanyalah yang saya jabarkan tadi, itu hanyalah yang kita sering jumpai sehari-hari dan contoh kasus yang mudah ditemukan. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang sedikit lebih kompleks dan membutuhkan kajian yang sangat mendalam. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.